Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali. Kita lanjutkan ya ngaji kita kali ini di bab 14 tentang pentingnya dalam ketaatan itu yang sifatnya tidak berlebih-lebihan ya. Dan ini hadis sudah masuk di hadis 144 dan hadis 155. Untuk itu simak sampai akhir, jangan di skip agar manfaat. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Hadis 144. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha salasan rawahu Muslim. Al-mutanatti'un yakni al-muta'ammiquna al-musyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Itu hadis ke-144. Ini diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Ia mendapatkan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan satu sabda. Apa kata Rasul? Halaka al-mutanatti'un. Celakalah ya orang yang disebut sebagai al-mutanatti'un. Ya, orang yang keterlaluan, ya, melampaui batas lah. Ini diulang sampai 3 kali. Nah, apa yang disebut dengan al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un itu adalah al-muta'ammiqun, ya, orang yang ketika dia bersikap itu terlalu dalam, terlalu keras ya. Wal musyaddidun ya, berlebih-lebihan ya, fi ghairi mawdi'it tasydid ya, bukan pada tempatnya. Nah, ungkapan ini berada dalam bab bahwa dalam ketaatan beribadah jangan sampai berlebih-lebihan, melampaui batas yang bukan kemampuannya ya. Ini menjadi isyarat pada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ajaran yang tidak menyusahkan. Orang ingin beribadah kepada Allah, ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan Sang Maha Kuasa, kok harus dengan sesuatu yang melampaui kemampuannya. Bahkan ingat zaman dulu itu harus mau minta hujan saja harus ada pengorbanan jiwa, ya, harus dibunuh dan lain sebagainya. Ingatkan itu ya. Bisa lewat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan dulu itu, bagaimana perilaku atau syariat
sampai harus mengorbankan anak yang kemudian Allah ganti lewat kambing ya. Allah ganti pengorbanan itu lewat kambing yang bisa nanti dikonsumsi oleh orang banyak. Ya. Dan itulah ajaran agama yang tidak menyusahkan, bahkan melampaui dari kemampuannya itu, berlebih-lebihan, terlalu ya keterlaluan lah. Ya. Masa kita mau beribadah sama Allah tapi panas-panas di awal, gagah keren. Ya, berlebih-lebihan, tapi nanti ujung-ujungnya yang nggak ada juga hasilnya gitu. Nah, ini yang kita dapatkan dari ungkapan Nabi bahwa halakal mutanatti'un itu celaka. Kenapa bisa celaka? Ya karena orang yang keterlaluan, orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui dari kemampuannya itu hanya untuk niat yang dianggap sebagai niat kebaikan. Niatnya udah benar, tapi perilakunya itu bisa menyelekai dirinya, dan orang yang melihat menganggap itu sebuah kebenaran dan dia mengikuti, dia celaka juga. Itu yang berakibat fatal. Ya. Waktu dulu ya masih enak sekali di Raudhah itu. Saya pernah ketika di Raudhah itu ya, saya sholat pas di belakang. Selesai saya di Raudhah, saya enak-enak di pendopo ya, di belakang rumah Nabi itu ada agak sedikit kayak pendopo lah begitu. Itu ada orang dari satu negara itu sholatnya itu, saya tuh saya ngaji zikir itu ya, lalu saya ngulang lagi sholat segala hal. Tapi ini ada yang di samping saya itu dari satu negara, itu sholatnya tuh hitung-hitung kayaknya udah ratusan rekat gitu. Tapi ya sholatnya itu tadi ya kayak capung, cepat banget gitu. Ya, saya tanya udah berapa rekat, udah, dia bilang banyak gitu. Masya Allah. Ini mungkin ya yang diungkapkan di dalam ilmu fikih itu sebagai kekhusyuan dalam ibadah. Ya. Dan satu rukun yang berulang disebut dengan tumakninah, ketenangan. Dan sesungguhnya ibadah yang diinginkan mungkin dia cuma 2 rakaat, 1 rakaat, tapi dia punya pertemuan yang maha dahsyat dengan Tuhannya. Dia mungkin bisa menunjukkan hadiah yang banyak. Orang bisa menunjukkan hadiah yang banyak. Maksudnya rakaat, ratusan rakaat itu kan hadiah yang banyak. Tapi pertemuannya singkat. Dan alangkah nikmat yang mungkin dia rasa sholatnya hanya 2 rakaat. Tapi kekhusyuannya, tumakninahnya itu menjadikannya tanda kutip bermesraan dengan Sang Maha Kuasa. Nikmatnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ungkapan singkat Nabi, pendek sekali. Nabinya menyatakan celaka orang yang melampaui batasnya gitu ya. Celaka orang yang keterlaluan, berlebih-lebihan yang bukan pada tempatnya. Subhanallah. Insyaallah kita selamat semua dari urusan ini. Dan ini berkesinambungan dengan hadis ke-145. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna ad-dina yusrun.
وَلَا يُشَدَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغ ya. Dan makna ista'inu ala ta'atillahi azza wa jal bil a'mali fi waqti nashatikum wa faraghi qulubikum bihaythu tastalizzuna al-ibadah wa la tas'amun wa tablughuna maqsudakum kama anna al-musafira الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم. Ini subhanallah, ini penjelasan yang tadi yang berlebihan itu amat bahaya itu ya, celaka. Dan ini nih dijelaskan ya, disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan satu sabda. Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu yusr. Agama itu mudah. Ajaran agama itu tidak menyulitkan. Ajaran agama itu memudahkan, mudah. Ya, tapi bukan menyepelekan ya, bukan sepele. Dia mudah tapi bukan sepele. Ya, agama mengajarkan kemudahan. Tapi kita sebagai orang yang beragama tidak boleh menyepelekan. Cuma 2 rakaat, cuma 1 rakaat, itu menyepelekan. Kemudahan itu memberikan kepada kita jalan untuk menikmati ibadah dengan tidak satu terburu-buru, tergesa-gesa, atau bahkan menyusahkan dan menyengsarakan. Itulah jalan agama. Maka wajar ketika Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama itu ya mudah, agama itu mudah. Maka oleh sebab itu, karena agama itu mudah, wala yushaddad din illa ghalabahu, nggak usahlah dalam beragama itu kemudian bersikap keras-kerasan, berlebihan, melampaui batas, karena itu nanti ghalabahu, dia akan apa ya istilahnya itu, nanti dia dikalahkan ya oleh agama itu ya. Perilaku beragama yang mempersulit dirinya, perilaku beragama ya, bukan agama ya. Perilaku beragama yang mempersulit dirinya itu, nanti agama itu yang akan mengalahkannya. Apa maksudnya? Nanti dia nggak akan kuat dalam menjalankan syariat itu. Lama-lama dia berpikir, aduh, kok beragama sulit banget. Dia nanti akan menyalahkan dan agama akan menjadi musuhnya. Padahal yang salah perilaku orang dalam beragama, bukan agamanya. Tapi nanti yang jadi kambing hitam agama. Maka jangan mempersulit ya dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, karena nanti ya dia ketika melaksanakan syariat agama udah nggak kuat lagi, itu nggak kuat, dia nggak kuat. Itulah maka kemudian agama itu bisa mengalahkan dirinya, dia nggak akan kuat lagi. Ya, ada orang misalnya dia akan berpuasa tiap hari, tidak akan batal, itu kan menyusahkan dirinya, nanti lama-lama nggak kuat. Bagaimana kalau nanti dia udah ngomong, aku janji ya Allah misalnya, dia nggak tepati, bayar lagi nanti harus kafarat sumpah, kan
sudah kita diajarkan oleh Allah, Rasul dalam agama itu sifat pertengahan, sifat pertengahan. Nggak usahlah berlebih-lebihan melampaui batas kita. Ya, nanti kita nggak kuat. Pada akhirnya malah nyalahkan agama. Padahal yang salah perilaku agama. Tapi yang nanti yang nampak jadi agama. Yang salah agamanya. Padahal yang sebenarnya yang salah perilaku agama. Kita lanjutkan. Apa kata Rasul selanjutnya? Nasihatnya, fasaddidu. Apa fasaddidu ini ungkapan yang udahlah, jangan beribadah itu berlebihan. Pertengahan aja lah. Yang badan ini alarmnya itu tahu dengan tepat. Jangan sampai ibadah itu membuat alarm dalam tubuh kita ini hidup. Tapi yang pertengahan saja. Pertengahan. Ya. Kalau alarm sampai hidup kan nanti sakit itu. Kan nggak boleh. Masa gara-gara ketaatan ibadah malah nyusahin, menyengsarakan, bahkan membuat tubuh ini sakit. Membinasakan pada akhirnya. Itu ya nggak benar. Ya. Tidak seperti itu. Sifat pertengahan saja. Wa qaribu. Sifat yang ya lebih dekat, ya maksudnya semampunya kita, ya mana yang lebih dekat dengan kemampuan tokoh kita, ya, kemampuan diri kita, apakah ya mana yang mampu ya, mepet lah dari situ. Bisanya badan ini misal minta maaf ada orang asam urat gitu. Ya, kadang-kadang dia bisa sholat berdiri, kadang-kadang bisa sholat duduk. Ya sudah, kalau dipaksa berdiri, lalu kemudian ketika dia duduk tahiyat dan akan menyengsarakan kakinya, lalu kakinya nanti ketika dia selesai sholat nggak bisa bangun, kan itu nggak. Ya mana ya, semampunya, bisanya dah duduk aja dulu. Ya berdirinya awal benar, tapi nanti ketika duduk tahiyatnya pakai duduk di kursi. Nah itu ya, itu. Wa absyiru. Dan ketika beribadah itu ya sambil sukacita lah. Senang. Bukan pas lagi susah. Gitu ya. Pas lagi. Pokoknya beribadah itu pas lagi senang. Pas memang perlu dalam keadaan sukacita. Sukacita bukan karena ekspresi ya. Keduniaan bukan, tapi juga karena ekspresi ukhrawi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa memberikan kepada dirinya itu kebaikan, amal-amal pahala ya. Karena pahala akan mengalir bagi dirinya secara terus-menerus akibat perilaku beribadah yang kontinuitas, mudawamah. Hadis yang sebelumnya nih, terikat dengan hadis sebelumnya kan. Ya. Bukan yang ibadah sekali dilaksanakan banyak sekali, tapi berlebihan, melampaui batasnya sehingga terkalahkan. Dirinya lalu kemudian kalah, akhirnya nggak lagi melakukan ibadah sebanyak itu. Nah, itu jangan terjadi. Nah, untuk itu ya ketika Nabi mengajarkannya pertengahan saja, mana yang semampu kita, dan kemudian sembari dengan sukacita bahwa Allah pasti akan memberikan pahala pada dirinya. Ya, dan ini juga bisa makna lainnya ya, karena Nabi melarang kalau ada orang sholat itu pas lagi capek sekali, jangan tengah-engah gitu lalu kemudian sholat itu dilarang loh, itu nggak boleh itu. Tunggu dia tenang. Bahkan kalau dia belum makan dulu baru sholat. Memang harus dalam keadaan tenang, bahagia, sukacita sehingga tidak ada pikiran lain sebelum dia beribadah. Kalau sudah pas beribadah, nikmat ibadahnya. Nah, di sini Nabi mengisyaratkan, keren sekali ini kata Nabi ini, subhanallah. Wasta'inu bil ghadwati. Mintalah pertolongan kepada Allah lewat ibadah
lewat amal-amal baik. Kapan itu? Bil ghadwati, ya. Ghadwah itu waktu pagi hari. Nanti ini kita bahas, ini ada ungkapannya di bawah syarahnya itu, ya. Pada pagi hari, warrohah, pada waktu sore hari, wa syai'in minad duljah. Syai'in minad duljah itu sebagian waktu di waktu malam, ya. Rawahul Bukhari, rawahu al-Bukhari. Jadi kita itu diminta untuk minta pertolongan kepada Allah, ya, dengan cara beribadah, beramal saleh, ya, baik pagi hari, sore, dan sebagian dari malam itu. Mengapa ini terjadi? Karena pagi hari itu orang lagi fresh, ya, fresh. Sore mungkin lagi, kalau lagi fresh masih enak tuh ibadah. Tapi kalau sudah masuk rawahah, mulai tuh. Kita ini kan kayak gini, kayak tangga nih. Mungkin tangga pertama dia masih enak. Mulai naik ke tangga kedua itu mulai tuh kayak, waduh, mulai nih. Sore itu mulai lelah, rawahah. Maka dia ada istilahnya yang sama dengan sepadan dengan itu adalah waktu untuk istirahat. Ketika orang disuruh pengen sekali istirahat, tapi disuruh ibadah, ya. Karena ada waktu yang seharusnya dia beristirahat, tapi dia harus beribadah. Lihat badanmu. Badanmu itu ada alarmnya. Wajibnya sudah, sunnahnya sudah. Ya, kalau lelah setelah itu istirahatlah. Wa syai'in minad duljah, sebagian saja, nggak perlu semuanya dari waktu malam itu, nggak perlu semalam-malam suntuk itu, nggak tidur untuk beribadah, nggak, ambil saja sedikit, ya, sebagian saja, bangun 1:30, bangun 2:30 atau jam 3. Sekarang ini di Manado ini sudah jam 4-an, ya, 4:04 itu udah waktu subuhan itu, ya, jam 4-an lewat udah subuhan. Jadi sebelum tuh bangun, dia mungkin simpel sedikit waktunya, tapi dia merasakan nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin lahu, dalam ungkapan yang lain, riwayat yang lain disebutkan sadidu, ya, pertengahan, wa qaribu, sama, pertengahan saja dalam beribadah, semampunya saja dalam beribadah. Waktu, lakukan itu waktu pagi. Waruhu, sama sore hari, ya, pagi sore jangan lalai ibadah, tetap ibadah, ya. Ya, tapi sambil punya sukacita, meskipun dia sore hari pengen sekali istirahat, dia tapi sholat, tapi jangan gerutu nanti malah nggak punya nilai. Makanya dia pagi sore, wa syai'un minad duljah, termasuk bagian malam. Nanti kata Rasul, al-qasda tablughu, ya, ini ungkapan Rasul nih, al-qasda tablughu, ya, bersikap sederhana saja, bersikaplah sederhana. Niatmu itu pasti sampai, ya, niatmu itu pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak perlu berlebih-lebihan melampaui dari kemampuan dirinya. Sarahnya adalah ista'inu ala ta'atillah, ya, azza wa jalla, ya, minta pertolongan kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam ketaatan padanya itu dengan amal-amal fi waqti nasyatikum, yaitu pada waktu masih segar, ya, masih enak, ya, hati ini masih faragh, ya, faraghi qulubikum, hati ini masih plong, ya, enak itu, ini masih pagi, ya, bihaisu tastalidzuna al-ibadah, ya, nikmat banget gitu, sampai dia mampu menikmati sebuah peribadatan, ya. Wala tasamun, nggak cemberut gitu, ya. Ya, artinya gitu, kalau ibadah itu, ya, fresh, segar, hati plong, pikiran tenang, ya, dan
menikmati ibadah itu, nggak cemberut. Wa tablughuna maqsudakum, ya pasti kalau begitu nanti sampailah apa yang diniatkan dalam ibadah itu, yakni lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kama annal musafir, seperti musafir, al-hadik yasiru fi hadhil awqat, ya dia melakukan safar, perjalanan 3 waktu itu, ya pagi hari sekali, ya, atau sore hari, atau sebagian malam. Itu wa yastarihu huwa wadabatuhu fi ghairiha. Lalu kemudian selain itu dia beristirahat, kendaraannya juga diistirahatkan. Ya, artinya gini, ada waktu istirahat, ada waktu ibadah, gitu ya. Lakukan itu semua, fayasilul maqsud bi ghairi ta'ab. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan bi ghairi ta'ab, tanpa badan ini menjadi lelah. Ya, tanpa membuat badan ini menjadi sakit. Ya. Lelah aja enggak, capek aja enggak, apalagi sakit. Karena kenapa? Karena ibadahnya dilakukan dengan jalan terbaik. Jalan terbaik. Wallahu a'lam. Nah, sahabat ngaji narasi online, inilah kajian kita pada hari ini, dan insyaallah nanti kita bahas selanjutnya hadis 146. Ya, ini lanjutannya juga, ya, dengan hadis 147. Ada istri-istri Nabi ini cukup unik dalam menjalankan ibadah, tapi ternyata ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap kurang tepat. Nanti kita simak insyaallah, ya, esok hari insyaallah, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Semua karena Allah. Kita harapkan sembari karena mengharap ridhonya, dan kita mendapat manfaatnya. Untuk itu kita ketemu lagi insyaallah di waktu yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa faqana jami'a lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.